يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كامل رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai apa kita? Oh, istina ya. Sampai pada penjelasan tentang definisi ketuhanan yang pertama. Definisi Tuhan yang pertama. Definisi Tuhan ada dua, yaitu zat yang tidak butuh pada segala sesuatu yang lain. Yang kedua, segala sesuatu butuh pada dia. Namanya apa ini? Tuhan. Yang kita bicarakan ini definisi yang pertama, yaitu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Apa yang ada yang menjadi sifat Allah hingga dia tidak butuh pada segala sesuatu? Yang menjadi sifat Allah yang kemarin sudah kita bicarakan ada 11 sifat yang wajib. Kita bicara yang wajib berapa? Enggak semua sifat wajib berapa? Ada 20. Yang masuk dalam makna istighna ada sisanya 9. Jadi 9 masuk dalam makna iftiqar atau definisi yang kedua. Jadi 11 sifat ini yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala. Yang pertama apa? Wujud.
kidam, atau mukhalafalil awadis, qiyamuhu binafsi, terus sama, basor, kalam, sami'an, basiran, mutakaliman. 11 sifat. Kalau yang wajib itu masuk 11 sifat, maka yang mustahil juga 11 sifat. Ini jumlahnya ada 22 sifat. Dari sifat wajib dan mustahil jumlahnya berapa? 22. Sekarang kita mau bahas ditambah lagi perkara jaiz, sifat yang jaiz. Yang wajib 11 sifat yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu, yang mustahil 11 sifat, kemudian yang jaiz ada memasukkan 3 sifat. 3 sifat perkara jaiz. Yang pertama, wa yuhadu minhu tanazahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Yang pertama yang masuk pada perkara istighna dari perkara jaiz bagi Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, atau Allah itu bersih dari adanya sifat gharad. Gharad itu maksudnya mengambil keuntungan. Allah kalau menciptakan sesuatu tidak mengambil keuntungan. Kalau Allah mengambil keuntungan, berarti dia butuh sesuatu, begitu loh. Maka untuk menampakkan Allah itu enggak butuh, berarti setiap bikin apapun dia tidak mengambil keuntungan. Itulah yang menampakkan dia zat yang tidak butuh. Allah tidak pernah mendapatkan keuntungan dari apapun yang diciptakan. Allah bikin langit, bikin bumi, bikin malaikat, bikin nabi, bikin apa saja. Itu semua tidak ada yang keuntungannya kembali kepada Allah. Sehingga nggak boleh kita katakan malaikat itu pembantunya Allah, nggak boleh. Malaikat itu membantu Allah, nggak boleh. Karena akan nampak pengertian nanti kalau Allah mendapat keuntungan dari malaikat. Nabi membantu Allah, nggak boleh. Kan? Tapi kalau bicaranya apa? Kalau bicaranya malaikat itu adalah pesuruh Allah, ansarullah. Suruh Allah maknanya malaikat itu mendapatkan kemuliaan menjadi pesuruhnya Allah. Ente disuruh sama Pak Lurah, maka ente bangga ngomong sama orang, gua disuruh Pak Lurah. Kenapa? Sebagai pesuruh Pak Lurah itu mendapatkan kemuliaan, kebanggaan. Nah, Pak Lurahnya nggak dapat apa-apa dari ente, maksudnya. Entenya bangga bener dari pesuruhnya Pak Lurah, sampai tulisin pesuruh Pak Lurah. Nah, rupa pangkat lurah aja pakai ditulis Pak Lurah. Saking bangganya maksudnya. Jadi yang pertama, yang menampakkan Allah itu nggak butuh sama yang lain dari perkara jaiz. Kan jaiz itu apa? Allah boleh bikin sesuatu, boleh nggak bikin sesuatu. Terus dari yang dibikin ini apa yang menunjukkan Allah nggak butuh sama yang lain? Oh, Allah tidak mengambil keuntungan. Artinya apa? Allah itu kalau mau bikin apa-apa nggak perlu sebab.
Allah kalau mau menciptakan sesuatu nggak butuh sebab. Kalau kita selalu pakai, artinya kenapa sih kok ada gempa bumi? Allah mau bikin gempa nggak pakai sebab, bikin aja gitu loh. Karena nggak ada keuntungan bagi Allah, nggak ada ikatan bagi Allah untuk bisa menciptakan sesuatu itu harus pakai ini. Kalau mau bikin hujan harus pakai ini. Kalau mau bikin anak harus pakai tanah. Ikatan yang demikian menunjukkan butuhnya pada sesuatu. Allah nggak ada keuntungan. Allah tidak pernah mendapat keuntungan dari makhluknya, gitu loh. Hingga bikin manusia dari tanah. Tanah itu tidak membantu Allah untuk menjadikan manusia. Allah bikin manusia dari mani. Allah bikin manusia dari tanah. Allah bikin manusia dari tulang. Juga nih. Yang dibikin dari tanah siapa? Siapa? Nabi. Yang dibikin dari tulang siapa? Si Ibu Hawa. Dari tulang kiri yang paling kecil. Kamu kontrol ada nggak? Kalau ada, nggak bakal kawin lo berarti. Kalau nggak ada, barangkali kawin masih bisa. Coba cek dulu. Kalau yang hilang dua bini lo berarti. Bikin manusia dari tanah jadinya kayak apa? Kayak kita, darah, tulang, daging. Bikin manusia dari tulang jadinya kayak apa? Kayak kita, tulang, daging, darah. Bikin manusia dari mani, ya kayak kita. Tandanya apa? Tanah, tulang, daging itu tidak menolong Allah, tidak membantu Allah untuk memunculkan jadi manusia, begitu loh. Jadinya akan seperti apa sesuai sama kehendaknya Allah. Hingga tanah, mani itu tidak memberi kontribusi apapun, nggak memberi pengaruh apapun, gitu loh, dalam perbuatannya Allah. Nah, coba kamu bikin tempe pakai kedelai, bikin tempe pakai semen, bikin tempe pakai tanah liat, jadinya apa? Sama nggak? Karena itu membantu kamu, begitu loh. Tanahnya beda begitu. Berarti apa yang kamu kerjakan perlu sebab yang benar. Oh, ini bergandeng sama ini, karena sebab itu bagi kita anggap itu menolong, mendatangkan sesuatu. Nah, bagi Allah nggak demikian. Allah nggak butuh apa-apa. Hingga dalam menciptakan apapun Allah tidak dibantu oleh yang. Jadi tidak ada gharad, tidak ada keuntungan yang Allah peroleh dari menciptakan apapun. Allah bikin langit, bikin bumi, Allah nggak mendapat keuntungan. Pengertiannya bisa diambil, dipahami bahwa Allah Maha Suci dari gharad, atau mengambil keuntungan dalam sebuah ciptaan, atau mengambil keuntungan dari hukum-hukum yang ditetapkan. Allah perintah sholat, Allah perintah puasa, Allah perintah haji, Allah perintah zakat. Semua perintah itu ketika kita kerjakan, Allah tidak mendapatkan. Kamu sholat yang untung, kamu puasa yang untung kamu, kamu haji yang untung kamu, kamu zakat yang untung kamu. Allah tidak mendapat keuntungan apapun dari ibadah yang kita kerjakan. Jadi Allah menciptakan langit bumi yang gak dapat keuntungan. Allah bikin apa? Allah bikin perintah-perintah juga gak mendapatkan keuntungan.
Makanya kalau kita bicaranya siapa? Orang-orang filsafat mengatakan bahwa Allah itu mendapat keuntungan. Kalau Allah mendapat keuntungan sama aja Allah kalau bikin sesuatu dibantu oleh yang lain. Oh, Allah mau bikin hujan perlu dibantu sama ini. Allah bikin ini perlu dibantu sama ini. Allah bikin, hingga yang terjadi apa? Sebab akibat itu harus ada pada Allah. Allah kalau mau bikin perlu ada sebabnya. Dengan Allah nggak perlu sebab. Orang mukmin dimasukin ke neraka oleh Allah boleh saja. Orang kafir dimasukin ke surga oleh Allah boleh saja. Kenapa? Allah mau bikin apapun nggak butuh sebab. Kenapa kok orang mukmin di terserah saya kan? Ya, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau, hingga tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang jadi kehendaknya Allah. Nah, Allah nggak butuh pengantar untuk menciptakan segala sesuatu. Alam ini tadinya ada nggak? Nggak ada. Yang ada siapa? Hanya Allah. Ya. Terus kok tiba-tiba Allah itu pengen bikin alam itu, yang mengantarkan Allah ke sana apa? Kamu duduk, tiba-tiba kamu jalan ambil air, kenapa? Nah, ada sebabnya kan? Ada yang mengantar ke sana lah. Allah kok tiba-tiba pengen bikin apa, yang mengantar ke sana itu apa? Gitu loh. Gak ada. Ini maksud nggak ada sebab gitu loh. Allah boleh saja bikin nggak pakai sebab. Mau bikin aja. Nggak harus, oh gara-gara pengen ini, gara-gara pengen ini baru dia. Oh kalau gitu sama kayak kita. Jadi nggak ada sebabnya. Allah mau bikin apapun terserah Allah. Nggak bikin ya terserah dia. Mau bikin terserah dia. Ini harus kita pahami begini. Jangan sampai kita memahami, oh Allah bikin ini karena ini, bikin ini karena ini. Itu bukan fi'ilnya Allah yang begitu. Fi'ilnya Allah bikin sesuatu nggak perlu pakai sebab, nggak perlu pakai perantara, nggak perlu pakai pengantar. Kenapa? Karena Allah nggak butuh segala. Mau bikin boleh. Kalau kita kan nggak, kamu aus mau minum boleh, nggak minum mati dong, gua nggak minum. Jadi saya harus minum gitu. Kalau Allah nggak harus bikin, karena Allah nggak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi seperti mengutus nabi, Allah mengutus para nabi untuk kita agar kita ibadah. Kenapa kok Allah mengutus nabi? Ya boleh-boleh aja, terserah Allah. Mau ngutus nabi boleh, nggak ngutus nabi. Kenapa kok ada perang dunia kedua, perang dunia pertama, kok ada begini? Kenapa kok ada pembantaian 6 syuhada? Kenapa ada pemenjaraan Habib Rizik? Kenapa? Tahu nggak kamu sebabnya? Nanti di akhirat kita akan tahu. Allah akan ceritakan. Nih, buat kamu untungnya begini, bikin ini, begini. Allah akan ceritakan satu persatu untuk kita. Ya kamu tahu, oh ternyata yang diciptakan Allah itu nggak ada yang sia-sia, gitu loh. Nggak semua tahu, oh ternyata ada hikmahnya. Sekarang kita belum tahu hikmahnya, apa sih ya kok begini ya? Kenapa kok begini ya? Kenapa kok begini? Nanti di akhirat, satu persatu akan dijelaskan. Kenapa kok kamu tinggal di Indonesia? Kenapa kok kamu lahir dari sini? Kenapa kamu kok nggak di sana? Kenapa kamu nggak di sana? Ada hikmah yang Allah simpan yang kita nggak. Nah, nanti ketika
kita berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan mukmin, dalam keadaan hati yang lapang, dalam keadaan selamat di akhirat, maka akan dijelaskan oleh Allah apa yang menjadi hikmahnya Allah menciptakan segala sesuatu. Gambarannya seperti begini, orang yang punya tujuan itu atau gharad itu, seperti ketika dia mau mendapatkan air, maka dia terpaksa menggali sumur. Kalau kamu kok haus, kamu ambil air nggak ada, sono nggak ada, ngapain? Walaupun harus gali sumur, kamu kerjain, yang penting dapat air. Gitu. Untuk menghilangkan, Allah nggak demikian. Allah nggak punya kebutuhan apapun. Allah maha kaya dari yang lainnya, hingga Allah nggak perlu sebab. Untuk bikin ini sebabnya ini, untuk bikin ini sebabnya ini. Allah nggak perlu sebab itu semua. Ya ini harus kita pahami bahwa ketika Siti Maryam ibunya Nabi hamil nggak pakai, boleh saja Allah nggak pakai sebab bikin. Nabi Adam dibikin nggak pakai bapak, nggak pakai emak, boleh saja. Karena Allah nggak butuh pengantar untuk bikin itu semua, gitu loh. Adapun kok kita dibikin pakai mani, bagaimana? Oh, bukan terus mani itu membantu Allah, bukan. Tapi ada hikmah yang Allah simpan di dalam kejadian ini. Nah, buktinya nggak bantu apa? Buktinya nggak bantu, hasilnya sama. Gitu loh. Bikin pakai tanah hasilnya begitu. Bikin pakai mani hasilnya begitu. Bikin pakai tulang. Kalau hasilnya beda, berarti semua alat ini memberi pengaruh, gitu kan? Jadi karena hasilnya itu sama, berarti yang terjadi sesuai kehendaknya Allah. Semua sebab ini tidak memberi pengaruh apapun kepada hasil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya bahwa Allah tidak mengambil keuntungan dari apapun yang diciptakan. Tidak dari malaikat, tidak dari nabi, tidak dari jin, tidak dari siapapun juga. Allah menciptakan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Ya, ini sifat jaiz yang pertama yang masuk dalam perkaranya istighna. Allah tidak butuh pada sesuatu. Terus yang kedua, apa yang kedua? Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Yang kedua yang masuk pula dalam perkara jaiz, Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Tandanya Allah nggak butuh. Tandanya Allah nggak butuh sama yang lain. Tandanya apa? Allah nggak wajib melakukan sesuatu. Kamu harus napas nggak? Kalau nggak napas kenapa? Ya, berarti kan tandanya kamu butuh sama napas. Tandanya butuh itu apa? Saya harus melakukannya. Gitu. Kalau saya nggak melakukannya akan berpengaruh buruk pada saya. Maka dengan melakukannya saya mendapatkan Jadi, yang menunjukkan Allah itu nggak butuh sama yang lain apa? Allah tidak wajib melakukan sesuatu. Seperti apa? Allah tidak wajib memasukkan orang Islam ke surga. Allah tidak wajib memasukkan orang kafir ke neraka. Ini catatan iman yang terpenting ini juga kamu. Sebagaimana sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal perbuatannya. Kenapa? Allah tidak wajib memasukkan kamu ke surga apapun amal kamu, gitu loh. Gara-gara saya sudah sholat, ya Allah, engkau wajib masukin saya ke surga. Saya kan sudah sholat. Saya sudah syahadat, engkau wajib masukin saya ke surga. Enggak wajib. Kamu sudah zakat, kamu sudah haji, Allah tidak wajib melakukan apapun. Hingga perbuatan Allah menunjukkan kebebasannya. Jaiz, tidak ada yang mengikatnya. Allah tidak punya kewajiban. Itu tanda Allah tidak butuh segala sesuatu. Ini kalau kita sudah bisa memahami ini, mestinya apapun yang kita terima, itu kita sadari ini betul-betul rahmatnya Allah. Apapun yang kita dapati, ini betul-betul karunia-Nya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak punya kewajiban melakukan sesuatu. Nah, kalau Allah itu wajib ngelakuin sesuatu, kita nanya, nah yang merintah Allah siapa? Kalau kamu wajib sholat, yang ngatur siapa? Allah. Kamu wajib bayar telepon, yang ngatur siapa? PLN, Telkom, negara. Ya. Lu nggak bayar, putus. Udah ngatur kan? Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, kalau Allah kok diharuskan sesuatu, yang ngatur Allah siapa? Gitu loh. Allah nggak ada yang ngatur. Allah bebas ngelakuin apa saja. Nah, dari arah sini kita bisa mengambil pemahaman bahwa Allah itu tidak butuh segala sesuatu, hingga tidak ada yang harus dilakukan oleh Allah. Apapun yang diperbuat Allah semuanya apa? Jaiz. Boleh-boleh saja. Maka dari arah sinilah kita punya pengharapan banyak kepada Allah. Ya Allah, karuniai saya, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, rahmati saya, ya Allah. Dan apapun yang kita terima, kita sadari itu atas pertolongan Allah, itu atas anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok saya bisa masuk surga? Oh, ini bukan terus jadinya. Memang kau wajib, ya Allah, masukin saya ke surga. Kan saya sudah sholat, saya sudah ibadah. Dianggap sebagian orang masuknya kita ke surga karena ibadah, karena amal. Oh, ini kesalahan. Tidak ada amal apapun yang mengantarkan kita mendapatkan yang lain. Adapun kalau kita beroleh masuk surga, itu betul-betul karena karunia-Nya Allah, karena rahmatnya Allah. Nabi katakan, ketika Nabi membacakan hadis itu, sahabat nanya, kalau engkau gimana ya Rasulullah? Sama enggak kalau engkau? Sama, kata Rasulullah, walaupun saya enggak masuk surga karena amal saya, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Allah melimpahkan kepada saya rahmatnya, karunia-Nya, maka saya dimasukin surga karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena satu amal pun dari saya. Ini yang menunjukkan bahwa Allah itu zat yang tidak punya kewajiban menjadikan segala sesuatu apapun. Jadi Allah itu mau bikin apapun enggak wajib, juga tidak mustahil. Mau bikin manusia enggak pakai
kawin hamil boleh. Karena ada nanti sebagian orang yang menganggap begini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada orang Arab bahwa nanti kalian akan mati semuanya dan tulang belulang kalian akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Orang Arab bawa tulang ke Nabi. Muhammad, kamu jangan ngaco kalau ngomong. Bagaimana tulangnya begini bisa bangkit lagi? Kalau Allah mau membangkitkan saya, harus dari bayi lagi katanya. Berarti kan dia mengharuskan Allah. Terikat sama hukum adat. Kalau mau bikin orang, bayi dulu, gede-gede baru. Kalau sudah jadi tulang, dirubah langsung jadi manusia, nggak bisa. Nah, ini pendapat yang bodoh, yang jauh dari mengenal sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menjadikan dari tulang-tulang itu kembali menjadi manusia. Nggak harus dari bayi lagi, lahir lagi, baru gede lagi. Itu mah. Kenapa alasannya? Ya, alasannya Allah nggak butuh sebab. Allah nggak butuh kalau mau bikin itu harus pakai kecil. Allah mau bikin apa aja sekehendaknya. Yang hidup. Makanya orang ketika melihat Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi kita Muhammad SAW nggak cuma menghidupkan orang mati, lebih hebat dari itu. Apa? Daging sudah disembelih hewannya, dagingnya diambil, dicacak-cacak, digoreng, begitu mau dimakan ngomong, Nabi Allah, jangan makan saya ada racunnya, hidup dagingnya coba. Kalau masih tulang-tulang hidup mah pantes. Roik mati, hidup lagi, pantes. Ini udah digoreng. Coba. Jangan dimakan saya, Rasulullah, saya ada racunnya. Ini tandanya apa? Allah nggak wajib melakukan sesuatu harus pakai ini, bebas. Haknya Allah. Allah mau bikin hujan nggak pakai mendung, boleh. Boleh nggak? Oh, nggak bisa dong. Harus pakai mendung, yang mengharuskan siapa? Kalau Allah itu punya kewajiban, berarti Allah punya kebutuhan. Karena apapun yang harus kita lakukan, itu dasarnya kita butuh pada sesuatu itu. Coba, kamu harus ngelakuin apa aja karena kamu butuh. Ikut, sentul, bawa. Ya bos, lagi butuh yuk gitu. Ya bos, ikut aja. Kalau nggak butuh, enggak. Kalau nggak butuh, oke. Kalau butuh, ya siap. Kalau butuh itu oke aja, kemana aja. Ya, akhir dah. Namanya lagi butuh. Jadi dalam perkara jais yang kedua yang menunjukkan Allah itu Maha Kaya, Allah itu Ghaniyul Mutlak, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu karena tidak ada kewajiban. Yang pertama apa tadi apa? Tidak mengambil keuntungan atau tidak punya tujuan. Yang kedua, tidak punya kewajiban. Allah tidak wajib menjadikan apapun dan juga tidak mustahil. La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Allah nggak wajib menjadikannya dan nggak wajib pula dan nggak mustahil pula meniadakannya. Sampai-sampai kalau ahli tasawuf, orang yang ikut thariqah, tapi kalau nggak paham ini rusak. Kenapa? Ahli thariqah itu seringkali datang malaikat. Thariqah
besok Allah akan berikan kamu kewalian. Yang sakit namanya besok Allah beri kamu sehat. Yang punya pasien banyak, besok si Anu kamu pegang sembuh. Kata malaikat ini. Begitu dikerjain nggak terjadi, gimana? Yang sakit masih sakit, kamu pegang masih sakit, nggak ngerti ini, kacau hatinya, gimana sih Allah? Pokoknya udah rusak. Allah kan wajib. Wajib gimana? Kewajibannya Allah apa? Kan sudah ngomong, boleh saja Allah bebas. Ini kamu nggak paham ini, masuk toriko, wah terlontar-lontar. Bukan malah beres, malah mencaci nanti. Malaikat tukang bohong, rusak. Ini dasar penting sekali. Kamu mau masuk toriko, masuk kemana? Lewat sini. Kamu nggak lewat sini, rusak kamu jadi apa saja. Kamu nggak akan bisa berhasil untuk menduduki satu kedudukan. Wali, kemuliaan, nggak bisa nggak. Kecuali kamu lewat jalan sini dulu, baru kamu akan sampai kemana saja. Jadi yang kedua, tidak wajib Allah menjadikan sesuatu dan tidak mustahil meninggalkannya. Terus yang ketiga, wa yu'adhu minhu aidhan annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati bi quwwatihi. Yang ketiga, yang menunjukkan Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada yang lain adalah bahwa segala perkara, semua perkara selain Allah, maka itu mewajibkan bagi Allah, mewajibkan bagi perkara yang diciptakan, perkara mungkin atau perkara yang diciptakan oleh Allah, wajib bagi mereka semua tidak bisa menimbulkan hasil apapun dari kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Wajib setiap yang diciptakan, setiap yang muncul di muka bumi ini, semua alam wajib tidak punya hasil dari kekuatan yang ada pada dirinya. Kekuatan kita, kemampuan kita, tidak ada satupun yang punya hasil, yang bisa memberi pengaruh pada yang lain. Jika kamu menganggap api bisa menimbulkan hangus, nasi bisa menimbulkan kenyang, berarti mempengaruhi nih. Api berpengaruh pada sesuatu, nasi berpengaruh pada sesuatu, corona berpengaruh pada sesuatu. Ini gara-gara corona begini. Nah, orang yang menisbatkan begini, yang menimbulkan begini, kalau dia meyakini bahwa ada satu kekuatan, yang kekuatan itu bisa menghasilkan sesuatu, maka berarti kekuatan itu membantu Allah. Allah mendapatkan bantuan dari sesuatu. Kan kamu sering minta, ya Allah berikan aku sering. Biar apa? Kalau sudah kuat ngapain? Angkat besi. Nah, kalau kita sudah dikasih kekuatan, kekuatan itu nggak bisa menghasilkan yang lain. Orang pahamnya, ya Allah berikan saya kekuatan agar kekuatan ini bisa menghasilkan. Nah, ini yang salah. Saya ngangkat gelas. Orang yang lihat saya ngangkat ini akan mengatakan Habib kuat.
bisa ngangkat gelas. Kalau yang saya angkat meja lebih kuat. Kalau yang saya angkat ini, ya, Mike Tyson sekali pukul kuat. Kalau kamu menganggap bahwa kekuatannya Mike Tyson yang menghasilkan jatuh, syirik kamu. Hah? Coba. Kenapa kok syirik? Berarti jatuhnya itu bukan Allah yang bikin, tapi kekuatan diri saya. Begitu loh. Kalau ini yang mengangkat bukan Allah, tapi kekuatan tangan saya, berarti kekuatan tangan saya bisa menghasilkan sesuatu. Maka terangkatnya ini bukan ciptaan. Oh, syirik. Jadi ini harus kembali kepada mana? La haula wala quwata illa billah. Walaupun saya dikasih daya, dikasih upaya sama Allah, tetap daya upaya itu enggak mempengaruhi apapun. Yang menghasilkannya Allah. Gitu. Kamu sekuat apapun, nonjok apapun, yang menjatuhkannya Allah. Kalau kamu anggap gara-gara ini rumah sakit, apa kuburan, ini yang sedikit orang paham. Ini yang banyak orang kesasar memahami ini. Kenapa? Dia terlibat dalam hukum adat. Kita bertahun-tahun terikat hukum adat. Asal lapar makan. Asal haus minum. Asal mau paku pakai palu. Kita sudah nggak berpikir lagi dari mana semua ini. Taunya pokoknya punya kekuatan, saya pakai dia. Baterai, kekuatannya bisa menghidupkan ini. Ini bisa menghidupkan ini bisa ngerjain ini. Kalau kita hatinya nggak kembali ini datang dari Allah. Nah, di antara bukti Allah itu nggak butuh kepada yang lain apa? Di dalam alam ini tidak ada yang punya kekuatan. Gambarannya begini, ini gambaran doang. Gambarannya. Dalang itu mainin wayang, ya. Yang bikin cerita siapa? Dalang, ya. Ceritanya berbagai macam ini. Perkudoro, Gatut Kaca, ada macam-macam. Pertanyaan begini, ada nggak wayang yang membantu dalang? Ada nggak? Ada nggak wayang yang bisa dititipin kekuatan sama dalang? Itu harus begitu kamu. Kalau kamu menganggap, oh saya kan beda sama wayang, Beb. Kalau saya kekuatan dikasih, terus jalan sendiri, rusak imanmu. Jadi apapun yang muncul dalam perbuatan saya murni dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu disadari. Yang harus selalu kita yakini. Kita nggak melepaskan diri kita kepada kebinasaan. Kita nggak melepaskan diri kita kepada kesyirikan. Saya bisa macam-macam, saya bisa ini, saya bisa ini, bisa ini. Ketika saya bisa, kemudian saya kerjakan, maka hasil kerjanya itu bukan pengaruh kebisaan saya. Tapi Allah yang menjadikan hasil. Kamu bisa nulis. Bisa nulis. Terus kamu nulis muncul tulisan. Itu dari saya tulisannya. Terus kepada semua hal, ketika kita bisa lepas dari ini semua,
maka itu akan bisa mengantarkan kita memahami bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, bahwa kekuatan kita itu tidak mempengaruhi apa. Kekuatannya siapapun tidak mempengaruhi yang lainnya. Maka Nabi katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil. Itu wirid kita itu begitu. Tidak ada yang bisa memberikan madharah. Gak ada yang bisa nyelakain kamu, membuat kamu sengsara, membuat kamu susah. Gak ada. Kenapa? Kekuatan apapun gak ada yang bisa menghasilkan itu, gak ada. Kecuali ada kehendaknya Allah. Kalau Allah gak menghendaki, bisa. Sedunia kuat, sedunia diberi kekuatan. Sedunia pingin menggeser, jangan kamu sendiri, jangan. Sedunia pingin menggeser sebiji gandum. Biji gandum taruh mau digeser sama orang dunia, biar geser gitu. Allah nggak menghendaki geser, gimana? Hah? Geser nggak? Jadi kekuatan kamu gunanya apa? Nggak ada gunanya, gitu loh. Artinya kekuatan saya nggak mempengaruhi apapun. Yang berpengaruh itu kehendaknya, bukan kekuatan saya. Ini dimaksudkan bahwa yang menunjukkan Allah Maha Kaya adalah tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghasilkan yang lain. Yang menghasilkan hanyalah kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuatan yang muncul, yang dimunculkan dalam alam semesta ini. Hingga apapun yang kamu lihat, api punya kekuatan panas, pisau kekuatannya begini, nasi kekuatannya begini, hingga bumi punya kekuatan apa? Menarik sesuatu. Kalau kamu lempar batu ke atas, kemana dia jadinya? Tertarik oleh, dianggap bumi itu punya kekuatan untuk menarik. Itu bukan dari bumi. Kamu tertipu kalau mengatakan, oh ini kan gravitasi pasti jatuhnya ke atas. Kalau saya lempar batu ke atas, harus balik nggak? Hah? Harus balik nggak? Kalau nggak harus berarti boleh. Itu yang akalnya sehat begitu. Kalau kamu ngomong begitu sama filsafat, itu menghayal, Pak. Menghayal. Nggak mungkin itu. Lempar mesti jatuh. Lah mesti jatuh, yang menjatuhkan siapa? Gravitasi. Berarti kan? Jadi kekuatan gravitasi menarik ini memberikan pengaruh untuk bisa menghasilkan terjatuhnya sesuatu. Hingga jatuh itu bukan dari Allah. Kita nggak mengimani seperti itu. Kita mengimani bahwa bumi ini punya gravitasi, betul. Tapi kekuatan gravitasi tidak mempengaruhi jatuhnya sesuatu. Jatuhnya sesuatu dipengaruhi kudrat irodatnya Allah. Bukan kekuatan diri kita. Bukan kekuatannya alam semesta. Kalau ada alam yang kekuatannya memberi pengaruh, berarti Allah tidak maha kaya. Allah akan butuh kekuatan itu untuk menolongnya, untuk membantunya, untuk bekerja sama dengan dia. Tapi nyatanya enggak demikian. Yang lebih, contohnya lebih mengenal lagi, kalau kamu bisa ketemu sama orang yang bikin film kartun. Nah, ini ketemu dia coba. Itu yang muncul di TV, kartun itu, adegan macam-macam kan. Pukulan, hancur. Tanyain coba, itu dari film yang kamu bikin itu, ada nggak makhluk yang kamu gambar, yang kamu titipin kekuatan?
Ada nggak? Ya ada. Hah? Dibikin dia sendiri, dibikin kuat sendiri, dijadikan hasilnya sendiri, diledakkan sendiri, dimatikan. Itu begitu. Gak ada pengaruh dari yang. Nah kita harus begitu imannya. Allah sendiri yang menciptakan. Allah bikin kita kuat. Allah bikin kita kerja. Allah bikin kita hasil. Hingga nampak kita seperti orang kuat kayak begini. Allah jadikan gelas ini terangkat bersamaan tangan saya. Orang yang melihat menganggap saya kuat. Ya kan? Mike Tyson mukul sapi, sapinya jatuh. Orang yang lihat Mike Tyson kuat, gitu loh. Dianggap kekuatannya Mike Tyson yang menjatuhkan? Enggak. Allah bikin Mike Tyson kuat, Allah bikin Mike Tyson mukul, Allah bikin sapinya jatuh. Orang yang lihat menganggap Mike Tyson kuat. Gitu loh. Kamu mukul hadroh. Itu nggak ada pengaruh, tangan kamu nggak ada. Berarti nggak usah dipukul, Bib. Ya nggak bunyi. Kamu kerjanya apa kalau nggak mukul? Tapi ketika kamu mukul, kita ngaku saya yang mukul. Tapi hasil pukulannya, kerja ini tidak dari diri saya. Tapi ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 perkara, 3 sifat dari perkara jaiz yang masuk dalam maknanya istighna. Dengan 3 sifat jaiz ini kita menjadi tahu bahwa Allah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Lawannya dari 3 jaiz ini juga 3. Apa lawannya? Pertama, Allah mengambil keuntungan. Itu hukumnya mustahil. Yang kedua, Allah harus menciptakan sesuatu. Hukumnya mustahil. Yang ketiga, Allah ada kekuatannya makhluk yang bisa menghasilkan. Ini mustahil. Jadi wajibnya 3, mustahilnya 3. Jadi berapa? 6. 6 ditambah 22 berapa? 28. Jadi yang masuk dalam makna istighna ini adalah 28 pedoman atau akidah. 28 akidah. Semuanya ada 50. Kurang berapa? Kurang 22. 22 akidah masuk dalam iftikor atau definisi ketuhanan yang kedua, yang insya Allah kita akan bicarakan perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba aksili kulli hauba wastolana aurati wa amini rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah amina rabbi isma fadlan wa julan mannan bisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli sallallahu rabbi alaihi andal habbi
وآله وصحبه جنة صحبه والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.